Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari qailan wa syafa'ati Rasulillah wa ila rahmatil awliyaillah al-fina al-bilahi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayat. Ulama al-kurama wa habaib al-afadhin. Hingga Allah hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh sedaya jamaah salat subuh Masjid Darul Muttaqin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam mana senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin Allahumma sholli alaihi. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma yaumil la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain. Pada kesempatan pekan yang lalu kita sudah sampai di ayat kedua 32 sampai qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hari ini sampai dengan ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Ini ayat ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa fikum fi darini amin ya rabbal alamin. Lanjutan kemarin pembahasan tentang bagaimana ketika manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, kemudian para malaikat mempertanyakan kenapa yang dijadikan khalifah kok manusia, bukan dari bangsa malaikat, bukan dari golongan malaikat yang jelas-jelas
mereka itu adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah. Sedangkan yang dijadikan khalifah di muka bumi ini adalah manusia, yang dikatakan may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Manusia itu makhluk yang senang sekali berbuat kerusakan dengan kemaksiatan. Lalu kemudian manusia juga dikatakan banyak memiliki permusuhan-permusuhan di dunia ini. Lalu Allah jawab, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Kemudian di ayat selanjutnya ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat setelah mengajarkan nama-nama kepada manusia, lalu kemudian malaikat tidak mampu menjawab, hanya mengatakan, "Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Nah sekarang lanjutannya, qala ngendika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Lalu Allah mengatakan, "Ya Adam ambihum bi asma'ihim." Ya Adam, hai Nabi Adam, ambihum nyritakno sapa sira hum ing malaikat. Ai al malaikata tegese malaikat. Bi asma'ihim kelawan pira-pira arane kang den arani. Ai al musammayati tegese pira-pira perkara kang den arani. Fasama mongko ngarani sapa Bani Adam kulla syai'in ing saben-saben sewiji-wiji bismihi kelawan arane syai'. Wa dzakara lan nutur sapa Nabi Adam hikmatahu ing hikmah syai' allati khuliqa kang den dadekake laha kadhe syai'. Jadi setelah kemudian para malaikat itu ditantang oleh Allah, silahkan sebutkan apa-apa yang telah aku ajarkan kepada Nabi Adam. Lalu kemudian mereka mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksud ya Allah, sungguh tidak ada sesuatu apapun ilmu yang sampai kepada kami kecuali ilmu yang kau berikan kepada kami. Nah, karena Nabi Adam yang telah diberikan ilmu oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, diberikan ilmu nama-nama dari seluruh benda-benda yang ada di dunia ini. Kemudian qala ya Adam ambihum bi asma'ihim, wahai Nabi Adam, beritahukan kepada para malaikat. Jadi sing ngajari Nabi Adam niku Allah, kemudian yang mengajari malaikat adalah Nabi Adam. Nabi Adam memang diperintahkan oleh Allah agar memberitahu kepada para malaikat bi asma'ihim, yaitu nama-nama sesuatu yang ada di dunia ini. Wa dzakara hikmatahu, dengan demikian maka ada hikmah yang bisa diambil, yaitu bahwasanya mulianya manusia adalah dengan ilmu. Kapan pertama kali manusia diberikan ilmu? Ya ketika diturunkan oleh Allah di muka bumi Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'. Jadi Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah. Para malaikat tidak percaya, mempertanyakan kenapa yang dijadikan khalifah di muka bumi ini adalah manusia. Tapi justru kemudian setelah manusia diberikan ilmu oleh Allah, malaikat yang diajari oleh manusia. Ini menunjukkan betapa mulianya malaikat. Malaikat itu mulia sudah mesti, karena mereka makhluk yang tidak diberikan nafsu. Mereka itu hanya taat kepada Allah. Tapi kemudian manusia itu mulianya, mereka tidak hanya diberikan oleh Allah akal saja, tapi diberikan nafsu oleh Allah. Panjenengan diberikan nafsu, panjenengan diberikan akal. Sehingga orang yang mampu mengkombinasikan antara akal dan nafsu ini, maka menjadi yang lebih mulia daripada malaikat. Contohnya ya Kanjeng Nabi, contohnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam
yang mengajarkan nama-nama kepada malaikat. Ini menunjukkan menurut dengan diparingi kesempatan umur, diparingi kesempatan waktu, mari kita gunakan untuk terus-menerus menggali ilmu Allah. Karena kita itu hanya diberikan ilmu sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kecuali hanya sedikit saja itu ilmu yang diberikan oleh Allah. Tapi walaupun ilmu yang diberikan oleh Allah ini illa qalil, hanya sedikit, itu kita tidak mampu kemudian menguasai ilmu-ilmunya Allah. Makanya pakar-pakar itu kan masing-masing. Ada yang pakar di bidang agama. Di bidang agama pun ada spesifikasinya. Ada yang di bidang bahasanya, nahwu sorofnya, ada di bidang hadisnya, ada di bidang tafsirnya, ada di bidang bagaimana ilmu-ilmu hukumnya dan lain sebagainya. Itu baru dari agama. Nanti ada yang bidang ilmu yang lain selain ilmu agama. Ada pakar ekonomi, ada pakar fisika, ada pakar bahasa, ada pakar biologi, macam-macam. Ada di bidang kedokteran. Kedokteran saja ada yang spesialis, sudah spesialis dan subspesialis. Bukan detail banget. Ada dokter penyakit dalam, penyakit dalam juga ada. Ada saraf pun nanti ada subspesialis sarafnya sendiri. Itu ilmu itu masya Allah. Makanya kalau diibaratkan ketika kita menyelupkan jari kita di lautan, ilmunya Allah itu sebagaimana lautannya, Pak. Sedangkan ilmu yang diberikan kepada manusia itu adalah air yang ada di jari kita, Pak. Dengan bayar kemauan. Jadi dengan mencelupkan segoro di lautan. Ilmu yang diberikan kepada kita itu yang nempel di jari kita, Pak. Sedangkan yang di laut itu masih banyak ilmunya Allah. Maka orang itu semakin banyak ilmunya, justru malah mereka itu semakin rendah hati. Ya. Orang kok dengan ilmunya kok mulai padu, hanya beda madhab saja mulai tukaran, hanya beda satunya kunut, satunya tidak tukaran. Kurian kalau tadi saat itu pun betul tadi. Orang itu sekarang itu lebih terbuka. Kenapa lebih terbuka? Karena ilmunya lebih luas. Orang mencari ilmu sekarang dengan zaman dulu itu lebih luas sekarang, Pak. Karena medianya banyak. Dengan itu mau mencari ilmu apa saja itu mudah. Mau mencari kitab itu mudahnya masya Allah. Tinggal klik Shopee itu kitab datang. Sekarang kitab itu bahkan dijual dalam bentuk PDF. Hanya cukup 1.500 sudah dapat tafsir Jalalain. Kira tuku kan anggone kauman nomor terputih kan tak tuku yang berikut ini. Jadi kan tak usah melayu oleh kauman, klik Shopee kitabnya pun. Kok rodo males larang kitabnya. Jadi kan tuku PDF 1.500 per jilid. Kalau tugas kitab itu 70.000 bisa sampai dengan 80 jilid, Pak. Dengan toko di mawon orang selalu kitab itu satu di perjalanan, barangkali dengan sedang di tempat-tempat umum dia tidak bisa belajar kitab langsung, bisa membukanya. Itu pun scanan berarti kan kitabnya asli, Pak, karena di-scan, bukan tulisan. Jadi itu masuk. Kalau dulu itu kan perdebatan itu ramainya masya Allah. Kamu kunut mawon perdebatan perselisihan. Tarawih urusin 10.000, urusin 11 di perdebatan ramainya itu masya Allah. Sekarang sudah tidak. Sudah semakin terbuka. Orang itu sudah mampu memahami bagaimana lintas mazhab. Karena yang kuliah yang mereka itu belajar di Timur Tengah juga semakin banyak. Sekarang itu tinggal sekolah di Timur Tengah. Kalau di Madinah, di Ummul Qura, di Al-Azhar, Mesir, di Maroko,
otomatis ketika pulang ke Indonesia itu banyak membawa madhab dari luar sana. Kalau orang umum, oh ini modelnya ini madhabnya lah. Nah, itu hikmah daripada ya Adamu ambilhum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum semangsana nyritakake hum malaikat bi asma'ihim kelawan piro-piro arani kang den arani olah ngendika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Jadi ketika Nabi Adam itu mengabarkan kepada menyebutkan nama-nama kepada malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam aqul lakum." Ono orang ucapake sapa ingsun, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, "Inni teman sura ingsun, iku a'lamu luwih weruh sapa ingsun." Ghaibas samawati ing samare piro-piro perkara langit wal ardi lan bumi ma tegese barang boba kang samar fihi ma ing dalam langit dan bumi. Wa a'lamu lan ngerti sapa Allah ma ing barang tubuna kang lairake sapa sira kabeh. Tudhiruna tegese lairake sapa sira kabeh min qaulikum saking pengucap sira kabeh atajalu fiha wa ma kuntum lan barang kuntum kang ono sapa sira kabeh taktumun kang padha nyepiake sapa sira kabeh. Ketika malaikat itu diberitahu oleh manusia nama-nama benda-benda yang sebelumnya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengatakan, "Bukankah alam aku lakum sudah pernah katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh." Aku itu mengetahui rahasia langit dan bumi. Ini kata Allah. Jadi Allah itu Maha tahu apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Ghaibas samawati wal ardh. Ghaib makanya perkara ghaib. Ghaibas samawati. Ghaib itu apa? Ghaib itu mboten kok golongane setan jin dulu kok. Oh, bangsa ghaib kan ada di jalan gede. Ora bangsa apa? Bangsa ghaib dulu mau kuntilanak, mau macam-macam kan. Itu kan tergantung. Jadi jin setan itu tergantung bagaimana wawasan lokalnya masing-masing, Pak. Nah, Indonesia itu ya kuntilanak, apa itu pocong, kalau penjara mana setan kayu, macam-macam kayu. Dan rata-rata jinnya di Indonesia itu disabilitas. Raiso melaku kalau pocong raiso melaku, raiso melaku. Khususnya ngesot raiso melaku tuh. Itu disabilitas cacat kabeh. Jadi memendingnya nih itu cacat kabeh disabilitas. Disabilitas. Nah, tapi kenapa kok di luar negeri kok beda, Pak? Kenapa di luar negeri kok gak orang pocong, kok gak orang bedul? Itu kan berarti wawasannya kita, Pak. Dari kecil itu yang masuk di otak kita itu cacing cilik itu nontonnya itu medhi. Maka sampai besar itu ya diyakini. Sedangkan jin itu kan tergantung juga medhinya kalau kau kayak orang Indonesia kayak orang Lobosari, medhinya kalau pocong wis nyerupani pocong lain gitu ketika biasanya orang mula teng napa niku teng dalil itu ada tahabuna wala yahab. Asline niku kendel-kendelan. Wis kendel aku apa kendel medhinya niku tahu. Kendel-kendelan asline. Jadi mereka itu lari sebagaimana kita lari bahasanya. Lah iki kendel-kendelan, Pak. Sing mlayu kira jenengan apa jinnya niku tahu. Sing mlayu niku sinten? Niku kedhi-kedhian niku kendel-kendelan niku. Ya habuna wala tahab. Jadi mereka itu lari sebagaimana kita lari. Kalau kita memang berani, Pak, mereka akan lari sebagaimana kita lari. Ya, karena kita kendel-kendelan sih. Melayu jenengan apa? Enggak apa-apa yang melayu. Enggak apa-apa ini kalau melayu. Allah bersama Allah itu mengetahui yang gaib. Sesuatu yang di luar indranya kita, Pak. Jadi gaib itu jangan hanya diartikan makhluk gaib. Boten, yo bener. Niku wau termasuk gaib karena apa? Kita tidak mampu melihat. Tapi yang namanya gaib secara umum adalah apa-apa yang tidak mampu kita akses, tidak mampu kita lihat dengan seluruh panca indera kita. Panjenengan kalau diberikan pertanyaan 5 kali 5 berapa kan bisa dijawab?
25. Nah sekarang anak umur 3 tahun misalnya jenengan takok nengok anak cacile si umur 3 tahun 5 kali 5 berapa? Kira-kira tahun betul? Betul kertas Pak. Berarti 5 kali 5 bagi kita itu bukan perkara gaib, tapi bagi anak kecil itu gaib. Karena panca indera itu belum mampu mengakses Allah itu gaib. Kenapa? Kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak mampu mengakses Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kanjeng Nabi, Gusti Allah itu gaib loh betul. Wong yo harus tembus yang dari langit 7 walaupun tidak bisa melihat secara langsung. Tapi kan bagi beliau tidak gaib. Nyatanya ada wahyu yang turun dari Allah, Tidak gaib karena tahu betul bagaimana Allah. Tahu betul bagaimana Allah. Kemudian contoh lain, kita itu tidak pernah nyuwun sewu misalkan pergi ke Mesir misalkan. Panjenengan tidak pernah pergi ke Mesir. Lho bagi jenengan karena belum pernah ke sana. Ini delok foto-foto itu Mesir itu gaib. Tapi bagi orang yang sudah pernah ke sana atau barangkali tinggal di sana, bagi mereka Mesir itu gaib yang benar. Nah, jadi gaib itu bagaimana Allah membuka sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui, kemudian kita mengetahui. Nah, ilmu ini termasuk bagian daripada menjadikan kita itu tidak selalu gaib, tidak selalu mampu mengakses sesuatu. Loh, dengan ilmu itu jenengan bisa tahu. Oh ini namanya apa? Ini namanya gelas. Ya bagi anak kecil yang tidak tahu ini namanya gelas, sudah tahu namanya gelas. Gelas bagi anak yang baru lahir, dia tidak tahu namanya gelas, tapi jenengan sudah tahu namanya gelas. Itu makna gaib. Nah Allah itu mengetahui apapun semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bukan hanya itu, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bahkan sesuatu ya, bukan hanya sesuatu yang ada di langit dan bumi, tapi yang zahir maupun yang batin. Tubdun itu yang zahir, taktumun yang tersembunyi. Allah itu tahu semut hitam yang berada di atas batu hitam yang ada di malam hari. Allah itu tahu. Bukan bahasanya seperti itu. Allah tahu. Kita yang tidak tahu. Makanya kalau ada orang yang kemudian nyuwun di muka bumi ini maksiat, kok sagene dhewe, koyo-koyo Gusti Allah gak ngerti. Dia corong teng warung-warung lho. Teng instan niku wonten CCTV, Pak. Orang lain tahu, jenengan yang tidak tahu. Loh kalau kita itu punya akses, punya keyakinan bahwa Allah itu maha mengetahui apapun yang ada di dunia ini, pasti orang itu tidak akan berbuat semaunya. Kenapa kita berbuat semaunya? Karena hilang keyakinan dalam diri kita bahwa Allah itu maha tahu. Koyo-koyo kudu gelem apa angger nglakoni sak gelem Allah sing ngerti. Lho Gusti Allah ngerti. Bukankah ketika ada pencuri itu tahu ternyata di toko itu ada CCTV, kan tidak jadi Pak? Atau minimal hati-hati, kok CCTV-nya lagi kono, berarti aku nyolongnya sebuah sisi kiri kan Pak? Kenapa? Sadar bahwa ada yang mengawasi. Dan dengan kata-kata itu bukan sadar, tidak sadar kalau ada zat yang mengawasi, zat yang maha mengawasi. Mulu sak geleme dhewe. Salat itu koyo kesel sak geleme dhewe. Padahal Allah itu wa ma kuntum taktumun. Nah dikatakan tusirruna min qaulikum la yughlaqullah khalqan akrama alaihi minna wa la aqlam. Nah justru ketika kemudian malaikat itu diajari oleh manusia nama-nama yang sebelumnya nama-nama itu diajarkan oleh Allah, la yughlaqullahu khalqan akrama alaihi minna. Malaikat itu mengakui bahwasanya manusia itu lebih mulia dibandingkan dengan malaikat. Buktinya Kanjeng Nabi sing dijejerke karo Gusti Allah mboten malaikat Jibril. La ilaha illallah Muhammadur Rasul.
Kok mboten malaikat Jibril? Awake dhewe syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Niku bukti bahwa ketika ada manusia dengan segala macam ilmunya, dengan segala macam bagaimana menggunakan potensi dalam dirinya, bisa lebih mulia daripada malaikat. Bisa lebih mulia daripada malaikat. Mula awake dhewe kei kesempatan ngoten iki, karena Gusti Allah kepengin dadekke awake dhewe dadi wong apik. Kanjeng Nabi dawuh, "May yuridillahu bil khairan yufaqihu fid din." Sapa wonge kok dikersake ning Gusti Allah, dadi makhluk-makhluk, dadi hamba-hamba sing apik, yufaqihu fid din, mongko bakal dipahamke ning gone agamane Gusti Allah. Jenengan ngaji ngoten iki, jenengan menghadirkan majlis-majlis taklim teng budi mawon, kok enteng rasane niku ora Gusti Allah kepengin ndadekke panjenengan dadi wong apik. Mau nek panjenengan gak ngerti hukum ini, hukum itu dan lain sebagainya, sebab ngaji jenengan dados ngerti. Jenengan menjadi tahu, setelah tahu jenengan kan mesti tambah apik. Oh ternyata ngaji niku hikmahe akeh. Oh ternyata maca Quran itu banyak keutamaannya. Oh ternyata jamaah itu Masya Allah luar biasa pahalanya. Kalau jenengan ngerti, kalau jenengan tahu, tambah jejak karo Gusti Allah, jamaahnya tambah rajin, maca Qur'ane tambah sregep kan. Ini karena ilmu. Mayuridillahu bil khairan yufaqihu fid din. Mau kata Al-Qur'an, gigi dhuwur ke derajate wong sing duwe ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu, baik derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Wong sing duwe ilmu derajatnya mesti lebih dhuwur, Pak. Disumbangkan sumangake, dihormati. Kan makanya para ulama itu, para kiai itu kan dihormati. Kenapa? Punya ilmunya. Cara ono kiai misalkan, kok rawuh ning gone tempat, nggone napa niku kumpulan, napa niku rapat, kira-kira dikone ngarep pusarane dhewe. Sing ngarep to, Pak. Mau jangankan kok sing duwe ilmu, ketua RT, ketua RW, ono lurah, ngoten nggih, ono bupati, ono wali kota, ono gubernur apa meneh. Bukan hanya dimuliakan, kata niku Pak. Masalah jabatan yang mau dimuliakan, kok ilmu mboten dimuliakan niku kan. Kalau acara pengajian apa dipulisi kok. Kursi ini kan dipulisi, bupati, wakil bupati kan mboten. Dengan mengadakan pengajian, karena kursi ini dipulisi Pak. Oh ini khusus bupati mangke rawuh, ini khusus wali kota rawuh, ini khusus Pak Gubernur badhe rawuh. Dicepaki kursinya mboten. Mesti dikosongin mboten, dikosongin. Tapi ketika ibadah mboten. Ketika dalam hal ibadah mboten. Jenengan kok jamaah mboten niki, mangkat dhisik yo ngarep, mangkat keri yo mburi. Lah kula senajan opo sing materi ustadz mangkatnya telah kayak sop siji kan mboten. Lek cara kula mangkat keri mesti manggon teng mburi, yo teng mburi. Ora kok kemudian kok iki cepake siji sop karo dhewe, kalau kula niku mangkat telah, maka lek kula dugi niku lepati kabeh manggon iki kan mboten wonten rumus e. Tapi kalau dalam hal dunia beda lagi. Penghormatan orang yang memiliki ilmu itu di dunia maupun di akhirat itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Di dunia orang yang punya ilmu kan dihormati, dihargai lebih kan pada ilmu. Cristiano Ronaldo itu satu kali nendang kok iso gol itu kok bayarannya iso miliaran. Gila udah sak golan itu Cristiano Ronaldo ngegol ke gawang itu dibayar miliaran rupiah. Kira-kira jenengan ngegol itu sing dibayar ngegol ke gawang itu kamu sudah bayar ya Pak. Ilmunya lain. Oh satunya itu diprofesionalkan, maka ilmunya lain ditinggikan derajatnya, walaupun itu derajat dunia. Podo-podo itu yang saya mungkin, podo-podo boleh waktu. Ono wong boleh waktu ning kali, sak truk pun bayarnya di 500. Sak itu kan boleh waktu, boleh pasir niku ning kali. Jadi kayak dokter Pak.
Dokter boleh waktu yang penting. Dan tidak kan itu 30 juta orang ya. 30. Ini waktu cilik siji dok. Ini waktunya cilik siji sih. Lah itu waktu pakai sakit tidak. Bayarnya 5.000. Sama-sama punya ilmu, tapi ilmunya berbeda. Otomatis penilaiannya berbeda, penghargaannya berbeda. Nah ini kalau ilmunya adalah ilmu agama, mboten namung dunya mawon, teng akhirat panjenengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wadkur lan nuturna sapa sira wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, bahkan bukan hanya kemudian malaikat itu diajarkan ilmu oleh manusia, dikongkon ning Gusti Allah kon sujud ning Nabi Adam. Coba bayangkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Nah, dikatakan di sini sujudnya seperti apa? Sujud dan tahiyat kelawan sujud kalau tahiyat itu wa penghormatan bil inhina'i kelawan berkumpul itu membungkuk. Jadi sujud dalam ayat ini itu diartikan berbagai macam penafsiran. Yang pertama, sujud ibadah. Sujud yang berkumpul itu baru yo menempelkan dahi di bumi ini mau di tanah. Malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada Nabi Adam, ya sujud seperti punya sholat. Nah, tapi kemudian sujud yang demikian bukan kemudian sujud seperti menyembah Nabi Adam, tapi sujud karena hormat. Sujud karena hormat. Padahal untuk hadis lain di janganlah kalian sujud kecuali hanya Allah, hanya kepada Allah. Mulai dibatasi. Sujudnya karena apa? Lo zaman ini, zaman kerajaan kan ngoten niku, Pak. Nggih. Penghormatannya kan demikian. Melaku wae rapane kok sikile sing napak niku mboten wantun. Melaku niku dengkule Pak, melaku. Ngoten niku mboten kerajaan niku. GP ngoten niku. Sujud ngoten niku. Nah itu sujudnya bukan sujud menyembah. Mula ana wong ngantek menghukumi riyen niku, napa niku hormat kepada bendera itu dikatakan syirik, Pak. Kan bahaya kalau sampai diartikan demikian. Engko lek malaikat syirik kabeh padha dikongkon ning Gusti Allah. Kan kok ini rame di tempat itu. Hormat kepada bendera ketika upacara itu dihukumi syirik, Pak. Karena tidak boleh kita hormat kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Bahaya karena nanti kita ya, tekstual cara mengartikan sujud hanya kepada Allah. Padahal pun saya dengan hormat kepada orang tua, mencium kaki orang tua sampai dengan ada Pak yang tidak mau demikian. Kenapa? Karena dianggap berlebihan. Lo kan awal dewe, orang kiai, orang ulama kan cium tangan gimana? Maka cium tangan bolak-balik kok. Cium tangannya nih, bolak-balik cium tangannya. Ini kok masuk Allah, saking kepingin nih, kepingin banget nih, asal berkah, barokahnya ahli ilmu. Tapi ada yang menghukumi, itu benar sakit banget itu, Pak. Terlalu berlebihan, itu perkara dulu, perkara yang berlebihan, tidak boleh demikian. Memang ada hadisnya, tapi berbeda tujuan. Makanya kalau dalam tafsir ini sujud ada benefitnya. Kalau Imam Asy'ari ini sujudnya kan sujud sholat. Tapi tujuannya tahiyatan, penghormatan, bukan kemudian sujud dalam rangka menyembah Nabi Adam. Aslinya padha mawon, Pak. Jenengan itu sujud niku, jenengan sujud ngoten niki. Sujud lah menghadap apa niku? Madhep mihrab lah. Apa meneh panjenengan yang sewu nggih. Nah, kok panjenengan umroh. Mau niku lak rebutan Ka'bah, jenengan mboten. Wah, diambung-ambung, diusap-usap ngoten niku ora lagi ora berubah nanti akan rumah. Oh, cuma nek diubah. Sebab surbane itu pun diusap-usap kaya oleh Ka'bah. Jujur mawon panjenengan iki. Asli berlebihan kok mboten ada lektor dinilai ngoten niku. Berlebihan Pak asli. Mate sikut-sikutan gara-gara mencium hajar aswad itu ayo bukan itu mencium hajar aswad itu bolak-balik bersebut itu dahulu
nanti anu terus dulu bae ini Gusti Allah. Ini boleh coba dianggap bulu apa Pak? Dianggap syirik, itu syirik apa ini Pak? Kok Ka'bah itu waktu kok dia bunga itu Pak? Kok dia soke aku itu? Mau dia atau dari masalah sikut-sikutan yang seharusnya di Ka'bah itu yang saya butuh api Allah suruh sampai ada yang berdarah, sampai ada yang pingsan. Bolet makanya boleh baru anak itu tidak. Nah anak itu juga rebutan boleh. Masya Allah. Pas umroh itu malah orang sengaja. Nopo kayaknya orang bawa Pak. Itu nih Pak. Yuk iya Pak. Di orang lain mati diangkat itu akhirnya. Diangkat mendur karena tidak bisa keluar. Terus kadung pepet sekoburi itu kanan kiri kan dipepet sorry Pak. Kanan kiri kan pepet dari segala macam sisi. Akhirnya nopo nggak jalan dulu Pak. Diangkat yang dulu itu. Udah melorot nih orang banyak banyak orang bohong. Itu Masya Allah. Nah itu kalau dinilai hulu bisa hulu Pak. Dinilai berlebihan bisa berlebihan. Kenapa tidak mengatakan itu syirik Pak? Kenapa tidak mampu? Jadi kenapa tidak mengatakan itu termasuk hulu? Padahal termasuk banget lebih-lebih. Nah ini malaikat jika sujud ini Nabi Adam. Sujudnya ada yang satu menafsirkan sujud ibadah, yang kedua sujud salam. Sujud salam itu hanya sekedar membungkuk mawar. Ada sekedar apa? Membungkuk. Kemudian sujudnya kepada Allah tapi menghadapnya manusia. Maksudnya hanya isyarat sujudnya dikon sujud negeri Nabi Adam. Tapi sebenarnya sujudnya kepada Allah hanya menghadap Nabi Adam. Pada waktu jenengan dari Ka'bah sujudnya niku madhep Ka'bah tapi aslinya sujud kanggo Gusti Allah. Coba dipikir-pikir apa tadi itu Pak. Yo Ka'bah ini aslinya berhala itu. Ka'bah ini kan berhala sih. Lah kok jadi jenengan itu madhep teng niku. Ini kalau dipikir jero itu nyembah berhala. Lho mboten nyembah berhala. Niku wonten perintah Allah. Kiblat dan Allah, kiblat yang diridhoi oleh Allah. Kiblat dan Allah. Coba lihat kalau dinilai pada itu lah, dengan salah kaprah itu, salah kaprah. Nah, kalau caranya kita itu menghukumi itu harus secara real bagaimana ilmunya. Masa kok cium tangan dianggap dulu. Ketika hormat ada orang datang kita berdiri dianggap dulu, dianggap berlebihan. Cium tangan dianggap berlebihan. Kalau itu konten hadis saja. Walaupun hadisnya dhaif, man sobahani, wasobaha man sobahani, sobahoke sing salaman karo aku dari hadirat. Atau salaman dengan orang yang pernah salaman dengan terus sampai dengan para ulama. Dakwah al-jannah, maka dikatakan bisa menjadi wasilah panjenengan masuk surganya Allah. Jenengan tidak pernah salaman kali kanjeng Nabi. Jenengan nanti salaman kali kanjeng Nabi. Kan bener. Tapi kanjeng ono sing pernah salaman karo kanjeng Nabi sinten sahabat. Ono sing pernah salaman kali sahabat tabi'in. Ono sing pernah salaman karo tabi'ut tabi'in. Ono sing pernah salaman karo tabi'ut ulama salaf. Ulama salaf ono sing pernah salaman karo ulama salaf. Niku ahli madhab. Ahli madhab niku pernah disalami teng sinten? Teng para ulama. Teng para ulama disalami sinten? Teng para kiai. Kiai salaman disalami sinten? Teng para santri. Tekan awake dhewe, Pak. Kalau dengan salam kali ya sinten mung Haris sebenarnya. Ya Haris juga pernah salaman karo kanjeng Nabi. Ini ya Haris juga pernah salaman karo guru pernah salaman karo guru terus nular tekan kanjeng Nabi. Itu konten hadis. Walaupun hadisnya dhaif sehingga diamalkan sebagai bagian daripada amal nikah. Man sobahani wa qad sobaha man sobahani terus sapa wong sing pernah salaman karo aku utawa salaman karo wong sing pernah salaman karo aku terus kata itu. Dikatakan dapalan saja. Nah, tapi ketika disuruh bersujud fasa jatuh mongko pada sujud malaikat kabeh. Semua malaikat sujud illa iblis. Kecuali iblis. Iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena mereka merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Menungso sih gawean sekolah lemah. Aku wis kok geni. Dari iblis kok. Khalaqahu min turab. Mereka itu dibuat dari mana?
Sedangkan aku dibuat dari api. Api itu lebih mulia daripada tanah. Nyatanya tanah bisa terbakar dengan api. Ini jadi iblis. Mula iblis niku ora gelem sujud ning gone Nabi Adam. Nah, ini wonten bahasa dikatakan gua abul jin. Iblis niku bapak jin, mbah jin. Jin niku duwe mbah jin niku jenenge iblis, Pak. Nah, iki teng mriki ditafsiri tafsir Jalalain, gua abul jin, bapak jin niku jenenge iblis. Nah, karena bainal malaikat, walaupun niku mbah-mbahane iblis, tapi seneng kumpul karo malaikat. Mula iblis niku rindu teng surga, Pak. Oh, udah boleh teng surga niku iblis, tapi diusir dari Gusti Allah ini kan mau dijelaskan ini. Aslinya teng surga, jur diusir dan Gusti Allah diderek ning gunung-gunung, ning lembah-lembah kan ingat niku tafsiran ini pertama niku. Nah niku aslinya saka bangsa jin, tapi seneng kumpul kalau malaikat. Lah dikongkon Gusti Allah, dikongkon ngoten, fasa jadu kon pada sujud ning Gusti Allah illa iblis, tapi ora gelem niku iblis. Mula sing nafsir ngene lho, sing dikongkon malaikat. Wa idulna lil malaika, malaikat dikongkon kon sujud, mongko do sujud kabeh illa iblis. Lho, berarti iblis ki malaikat kan ngoten. Semua siswa masuk kelas kecuali Zaid. Zaid termasuk siswa ngoten. Termasuk siswa. Mula ana sing nafsiri iblis niku asline bangsa malaikat. Nyatane ayatnya ngoten. Wa idulna lil malaika, ketika kemudian para malaikat diperintah untuk sujud, fasa jadu mereka sujud illa iblis, kecuali iblis lagi. Nah, tapi penafsiran yang paling tepat bukan illa, itu bukan pengecualian, tetapi maknanya adalah illa mungkote. Mungkote itu sesuatu yang terpisah. Contoh mana? Tadi seluruh siswa masuk kelas kecuali Zaid. Zaid termasuk siswa nomor termasuk siswa. Itu namanya pengecualian, tamyiznya. Tapi kalau yang ini tamyiznya berbeda. Tamyiz tapi mungkotek, tafsil, munfasil, artinya apa? Bukan bagian darinya. Contoh kalimat begini, semua siswa masuk kelas kecuali Pak Guru. Pak Guru termasuk siswa nomor jadi beda, Pak. Semua siswa masuk kelas kecuali Ani. Oh, Ani ini berarti siswa ramangkat mungkin Ani. Oh, telang. Yang kedua, semua siswa masuk kelas kecuali Pak Guru. Pak Gurunya yang belum masuk kelas. Ini modal karo niki, Pak. Diperintahkan kepada malaikat untuk sujud illa iblis, tapi iblis ragu. Dikatakan aba yo emoh. Aba niku mana emoh? Imtana tegese nyegah minas sujud saking sujud, dikon sujud niku aba emoh. Wastakbaro lan gumedhe takabur sapa iblis, ay takabaro tegese takabur sapa iblis anhu saking sujud niku wau, wa qala lan padha ngucap sapa iblis ya muni ana khairu minkum, aku emoh sujud karo Adam sebab aku lebih mulia tinimbang Musa. Iblis dengan kesombongan. Maka kesombongan inilah yang ternyata menjadikan kemudian dimasukkan nerakanya Allah. Orang bakal ngusur ke orang sing sombong. Kanjeng Nabi niku dawuh, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surganya Allah man kana fi qalbihi mithqalu habatin khardalin, yang ada dalam hatinya sedikit saja min kibrin, saking sifat sombong. Jenengan kok duwe sifat sombong sithik mawon. Sithik mawon sombong niku la yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surganya Allah. Makanya rumusnya, dengan apa-apa yang di dunia ini jangan sampai kita merasa bangga, dengan apa yang kita tidak miliki jangan merasa kecewa. Dulu pernah saya sampaikan, dikatakan dalam Al-Quran itu, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kita merasa bangga dengan yang ada, dan ketika yang ada tiada jangan kita merasa putus asa. Dengan duit anak, anaknya jangan dibangga-banggakan terus. Jangan terlalu merasa bangga. Ketika nanti yang dibanggakan tiada, khawatirnya dengan lumayan tiada, Pak, bunuh diri, Pak. Maka tidak boleh mencintai terlalu mencintai, tidak boleh. Membenci terlalu membenci, tidak boleh.
Kanjeng Nabi ini udah ngoten, ahbib habibaka haunama asa ayakuna baghidaka yaumama wa baghidaka haunama asa ayakuna habibaka yaumama. Cintai apa yang kamu cintai hanya sekedarnya, karena suatu saat apa yang kamu cintai akan menjadi sesuatu yang paling kamu benci. Sebaliknya, bencilah yang kamu benci hanya sekedarnya saja, karena boleh jadi sesuatu yang paling kamu benci akan menjadi sesuatu yang paling kamu cintai. Ini Kanjeng Nabi sing tahu. Tidak boleh mencintai berlebihan, tidak boleh membenci berlebihan juga tidak boleh. Mula cah nom-nom yo ngantek bunuh diri gara-gara putus cinta karena mencintai terlalu berlebihan. Jadi tidak boleh mencintai terlalu berlebihan. Ketika yang dicintai tidak ada, khawatir yang jenengan menu bunuh diri. Pokoknya sehidup semati. Tapi lebar mati alhamdulillah, alhamdulillah betul mati. Sampai benar. Tapi alhamdulillah. Kalau anak ngoten niku Pak. Allah tinggal gampang boleh. Nah, dikatakan ayat terakhirnya wa kana minal kafirin. Mereka itu para iblis wa kana minal kafirin, karena kesombongan mereka soro. Jadi soro itu tafsirannya adalah karena aibi makna soro, karena kesombongannya mereka menjadi makhluk-makhluk yang kafir, aiminal kafirin. Nah, makna yang kedua, karena itu bukan diartikan menjadi, tapi karena asalnya iblis itu makhluk yang penuh dengan kesombongan. Wa kana minal kafirin. Keadaan mereka adalah orang-orang yang kufur. Berpengetahuan, mungkin barokah manfaat. Marilah kita bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal